Perkenalkan kami dari kelompok 2, 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai jaringan meristematis. Berikut adalah anggota kelompok kami. Tumbuhan dapat terus tumbuh karena memiliki jaringan yang belum berdiferensiasi yang disebut meristem yang mengandung sel-sel yang dapat membela diri, sehingga menghasilkan sel-sel baru yang memanjang dan berdiferensiasi. Ada dua jenis utama meristem apikal dan meristem lateral. Meristem apikal terletak di ujung akar dan tunas menyediakan sel-sel tambahan yang memungkinkan pertumbuhan memanjang. Pertumbuhan primer memungkinkan akar-akar meluas ke seluruh tanah dan tunas-tunas untuk meningkatkan paparan cahaya. Pada tanaman herba, pertumbuhan primer menghasilkan semua atau hampir semua dari tubuh. Akan tetapi, tanaman berkayu yang mengalami pertambahan lingkar batang dan akar yang tidak lagi tumbuh memanjang. Pertumbuhan ketebalan ini dikenal sebagai pertumbuhan sekunder, dimungkinkan oleh meristem lateral, cambium vascular, dan cambium gavus. Sindir-sindir yang terdiri dari sel-sel yang membelah ini memanjang di sepanjang akar dan batang. Cambium vascular menambahkan jaringan pengangkut yang disebut xilem sekunder dan phloem sekunder. Sebagian besar penebalan berasal dari xilem sekunder, cambium gavus menggantikan epidermis dengan periderm yang lebih tebal dan lebih keras. Sel-sel di meristem sering membelah selama musim pertumbuhan menghasilkan sel-sel tambahan. Beberapa sel-sel baru tetap berada di meristem dan menghasilkan lebih banyak sel, sementara yang lain berdiferensiasi dan tergabung dalam jaringan dan organ. Sel-sel yang tetap menjadi sel-sel baru disebut inisial atau sel punca. Semua tumbuhan memiliki pertumbuhan primer atau pertumbuhan panjang. Pertumbuhan primer dimungkinkan oleh meristem apikal di pucuk-pucuk akar dan akar itu sendiri. Sel meristem apikal tidak berdiferensiasi. Ketika mereka membelah, beberapa sel anak tetap berada di meristem apikal. Memastikan populasi sel yang tidak berdiferensiasi terus berlanjut. Tumbuhan berkayu juga memiliki pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan ketebalan. Pertumbuhan sekunder dimungkinkan oleh dua meristem lateral yang memanjang sepanjang pucuk atau akar di mana pertumbuhan primer telah berhenti. Pertumbuhan primer muncul langsung dari sel yang dihasilkan oleh meristem apikal. Pada tumbuhan herba, hampir semua tumbuhan terbentuk melalui pertumbuhan primer. Secara kolektif, hasil pertumbuhan ini disebut tubuh tumbuhan primer. Pada tumbuhan berkayu, tubuh primer hanya terdiri dari bagian-bagian termuda yang belum berkayu. Meskipun akar dan pucuk memanjang sebagai akibat dari sel-sel yang berasal dari meristem apikal, ada beberapa perbedaan pertumbuhan primer dari kedua sistem ini. Seluruh biomasa akar primer berasal dari meristem apikal akar. Meristem apikal akar juga membuat tudung akar yang melindungi meristem apikal halus saat akar menembus tanah abrasif. Tumbuhan terjadi tepat di belakang ujung akar di 3 zona sel pada tahap pertumbuhan primer yang berurutan, dimulai dari zona pembelahan sel, lalu zona pemanjangan, dan terakhir zona diferensiasi. Zona pembelahan sel meliputi sel punca meristem apikal akar dan derivatnya. Sel-sel akar baru diproduksi di wilayah ini, termasuk sel-sel tudung akar. Biasanya beberapa milimeter di belakang ujung akar adalah zona pemanjangan, tepat sel-sel akar memanjang. Pemanjangan sel di zona ini mendorong ujung lebih jauh ke dalam akar. Sementara itu, meristem apikal akar terus menambahkan sel ke ujung zona pemanjangan yang lebih mudah. Bahkan sebelum sel-sel akar selesai memanjang, hanya yang mulai terspesialisasi dalam struktur dan fungsi. Di zona diferensiasi atau zona pematangan, sel menyelesaikan diferensiasinya dan menjadi tipe sel yang berbeda. Seluruh biomasa tunas primer, semua daun dan batangnya berasal dari meristem apikal pucuknya. Massa sel yang membelah membentuk kubah di ujung tunas. Meristem apikal adalah struktur halus yang dilindungi oleh daun tunas apikal. Daun muda ini berjarak berdekatan karena luasnya sangat pendek. Pemanjangan tunas disebabkan oleh pemanjangan sel luas di bawah ujung. Banyak tanaman darat menunjukkan pertumbuhan sekunder, pertumbuhan ketebalan yang dihasilkan oleh meristem lateral. Munculnya pertumbuhan sekunder selama evolusi tanaman memungkinkan produksi bentuk tanaman baru mulai dari pohon hutan besar hingga tanaman merambat berkayu. Semua spesies gimnosperma dan banyak spesies eudikotil mengalami pertumbuhan sekunder, tetapi ini jarang terjadi pada monokotil. Pertumbuhan sekunder terjadi pada batang dan akar tanaman berkayu, tapi jarang pada daun. Pertumbuhan sekunder terdiri dari jaringan yang dihasilkan oleh cambium vascular dan cambium gavus. Cambium vascular menambah xilem sekunder dan phloem sekunder sehingga meningkatkan aliran vaskular dan dukungan bagi tunas. Cambium gavus menghasilkan lapisan salinan yang tebal dan keras yang melindungi batang dari kiriman air dan dari invasi serangga, bakteri, dan jamur. Pada tumbuhan berkayu, pertumbuhan primer dan sekunder terjadi secara bersamaan. Pertumbuhan primer menambah daun dan memanjangkan batang dan akar di bagian tanaman yang muda, sedangkan pertumbuhan sekunder meningkatkan diameter batang dan akar di bagian lebih tua, di mana pertumbuhan primer telah berhenti. Proses tersebut terjadi serupa pada pucuk dan akar. Cambium vascular, silinder sel-sel meristematik hanya setebal satu sel, yang bertanggung jawab untuk produksi jaringan vaskular sekunder. Pada batang berkayu, cambium pengangkut terletak di luar empulur dan xilem primer dan di dalam phloem primer cortex.
Pada akar berkayu, kami pengangkut membentuk bagian luar silam primer dan bagian dalam primer dan vertikal. Pada potongan melintang, kami vaskular muncul sebagai cincin sel meristematik. Saat sel-sel ini membelah, mereka meningkatkan keliling kambium dan menambah silam sekunder ke dalam dan phloem sekunder keluar. Setiap cincin lebih besar pada cincin sebelumnya, meningkatkan diameter akar dan batang. Sekian presentasi kami, terima kasih.